Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bastio, NPM A1D020071, kelas 1A, Prodi Pendidikan Biologi. Adapun tujuan momentum yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu meteran, bekel, bola pingpong, kelereng, dan stopwatch. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini yaitu: pertama, kita pasang meteran secara vertikal ke dinding. Kedua, lepas bola pingpong dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Ketiga, amati ketinggian pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Keempat, catat ketinggian pantulan pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.1. Lepas bola pingpong dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.2. Lepas bola bekel dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Kemudian catat pantulan pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.3. Lepas bola bekel dari ketinggian 50 cm dengan bersamaan menekan tombol stopwatch. Catat pantulan pertama pada tabel pengamatan 6.4. Lepas kelereng dari ketinggian 100 cm dengan bersamaan menekan tombol mulai stopwatch. Catat ketinggian pantulan pertama dan pada tabel pengamatan 6.5. Lepas kelereng dari ketinggian 50 cm dengan bersamaan menekan mulai stopwatch. Catat ketinggian pantulan pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.5. Untuk tabel hasil pengamatan koefisien restitusinya yaitu dengan rumus E sama dengan akar H aksen per H. Pada tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Pada tabel pengamatan 6.2 menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Pada tabel pengamatan 6.3 menggunakan bola bekel dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Pada tabel pengamatan 6.4 menggunakan bola bekel dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Pada tabel pengamatan 6.5 menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Pada tabel pengamatan 6.6 menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Rumus dan hasil perhitungan koefisien restitusi pada tabel 6.1 dengan rumus E sama dengan akar H aksen per H. Didapatkan hasilnya yaitu 6.1 0,75, 0,75, 0,73. Sedangkan untuk koefisien restitusi pada tabel 6.2 yang didapatkan yaitu 0,77, 0,8, dan 0,78. Untuk tabel 6.3, koefisien restitusi yang didapatkan yaitu 0,83, 0,77, dan 0,57. Untuk tabel 6.4, koefisien restitusi yang didapatkan yaitu 0,83, 0,81, dan 0,82. Untuk tabel 6.5, koefisien restitusi yang didapatkan yaitu 0,78, 0,79, dan 0,77. Untuk tabel 6.6, koefisien restitusi
yaitu dengan rumus E sama dengan akar H aksen per H yang didapatkan hasilnya yaitu 0,87, 0,82, dan 0,83. Untuk perhitungan ralat yaitu ralat ketinggian pantul, ralat waktu, ralat koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5, dan 6.6. Semuanya menggunakan ralat mutlak. Dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X dikurang rata-rata kuadrat per N dikali N-1. Sedangkan untuk ralat nisbi rumusnya yaitu delta L sama dengan ralat mutlak dibagi rata-rata dikali 100%. Sedangkan untuk ketelitian yaitu rumusnya 100% dikurang ralat nisbi atau 100% dikurang delta X. Baiklah, kita akan membahas sedikit mengenai momentum. Momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Jenis tumbukan yang dialami ketika benda dengan lantai adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Jenis tumbukan yang terjadi yaitu tumbukan lenting sebagian. Momentum yang terjadi setelah tumbukan itu energi kinetiknya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Dapat diperoleh koefisien restitusi bernilai 1. Mungkin saja apabila tumbukan bersifat lenting sempurna karena pada tumbukan lenting sempurna terjadi peristiwa tumbukan dua buah benda yang bergerak berlawanan arah pada bidang datar. Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan bernilai tetap, sehingga diperoleh koefisien tumbukan atau koefisien restitusi sebesar 1. Tetapi pada praktikum ini tumbukan bersifat lenting sebagian, sehingga tidak mungkin untuk koefisien restitusi sama dengan 1. Kesimpulannya yaitu dengan adanya praktikum ini dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai konsep momentum. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada bagian lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Dalam tumbukan, apapun hukum kekekalan momentum akan selalu terpenuhi dan berlaku selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Terdapat 3 tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Itulah video praktikum saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Itulah video praktikum saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini Itulah video praktikum saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.